أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Bismillah pertama kali dalam surat Nabi Sulaiman untuk Ratu Bilqis. Innahu min Sulaiman. Inilah surat dari Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman itu kirim surat, bukan kirim WhatsApp. Kirim surat. Surat yang pertama pakai bismillah, surat Nabi Sulaiman. Ceritanya waktu itu Nabi Sulaiman sedang inspeksi upacara. Tiba-tiba ada satu yang tak datang. Inni lam aral hudhuda. Aku tidak melihat ada burung hudhud. Kok di Palembang burung apa nih Habib? Burung hudhud. Aku tak melihat ada burung hudhud. Mana burung hudhud? Kata Nabi Sulaiman, kalau sampai burung hudhud tidak datang juga, la azbahannahu, kusembelih leher burung hudhud. Sudah ditunggu sekian menit, datang burung hudhud. Burung hudhud, kenapa kau terlambat? Mohon maaf Nabi Sulaiman, aku lambat karena ada satu misi. Apa yang kau lihat? Aku tadi sedang terbang di atas. Terus kulihat ada istana yang sangat megah di bawah, dan rupanya ada satu kerajaan. Pemimpinnya seorang perempuan. Terlambat nggak apa-apa karena ada satu misi. Inilah intel pertama. Hudhud nih intel. Tapi intelnya untuk kebaikan. Jangan yang di intel itu ustad. Tak apa-apa juga untuk laporan dapat pahala insya Allah. Nah, lalu kemudian burung hudhud melaporkan, oh jadi kalau begitu ada seorang perempuan yang berkuasa. Iya. Apa nama kerajaannya? Kerajaan Sabak. Ratu Bilqis nama pemimpinnya. Maka ditulis Nabi Sulaiman lah surat Innahu min Sulaiman. Ini surat datang Nabi Sulaiman dari Nabi Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Satu-satunya bismillah yang tak ada ikhtilaf antar ulama dalam Al-Quran, inilah dia. Adapun bismillah dalam Fatihah masih ikhtilaf. Menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, bismillah dalam Al-Fatihah itu ayat 1. Tapi menurut mazhab Maliki, ayat 1-nya adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makanya Quran cetakan Maroko, coba lihat Bismillahirrahmanirrahim, tak ada angka 1. Karena menurut orang Maroko, mazhab Maliki, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu yang angka 1. Adapun bismillah yang di setiap awal surat, Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq, Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, bukan bagian dari surat, tapi pemisah antara surat. Supaya ada pemisah-pemisahnya, itulah dia Bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang ini tak ada ikhtilaf bahwa dia bagian dari surat. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Penyayang. Apa beda Rahman dengan Rahim? Abdurrahman, Abdurrahim, Baitur Rahman, Baitur Rahim, Darur Rahman, Darur Rahim. Rahman semua orang dapat. Yang tak sholat dapat, yang tak puasa dapat, yang tak peduli tahun baru hijrah dapat. Karena Allah itu Maha Kasih dan Sayang. Tapi yang Rahim, yang dapat hanya orang beriman saja. Allah membagikan nikmat barokah itu macam menaburkan beras di waktu pagi. Ketika orang beternak ayam, dia taburkan beras di waktu pagi, semua ayam dapat. Ayam baik dapat, ayam jahat pun dapat. Begitulah Rahman ditebarkan Allah. Yang puasa dapat, yang tak puasa dapat, yang sholat subuh dapat, yang tak sholat subuh pun dapat. Jadi jangan kita iri. Saya nih Pak Ustadz rajin sholat berjamaah, kenapa tak dapat? Dia nggak sholat maka dapat. Rahman. Tapi tak semuanya dapat Rahim. Makanya disebutkan Ghafuran Rahimah. Karena yang dapatkan ampunan itu hanya orang yang mendapatkan Rahim dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana Rahman, kata Allah, aku ni Rahman. Syaqaqtu rahim min ismi. Rahim, maaf, beribu maaf. Rahim, kantong janin dalam perut perempuan, itu diciptakan dari Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, sampai Ya Somad. Nah, itu mesti disebut. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'lu alayya.
Hai kerajaan Bilqis, wahai Ratu Bilqis, Raja Sabah, la ta'lu alayya, jangan kau lebih tinggi daripada aku. Akhirnya menyerahlah Bilqis karena dikatakan jangan kau lebih tinggi daripada aku. Kalau begitu aku datang. Wa'tuni muslimin, datanglah kalian menghadap aku ke kerajaan aku dalam keadaan menyerahkan diri, berserah diri kepada Allah. Maka lalu kemudian Bilqis pun datang menghadap Sulaiman. Tapi Sulaiman mau menunjukkan kehebatannya, kekuasaannya. Bukan suratnya saja yang hebat, dikumpulkan Nabi Sulaiman lah bala tentaranya. Ini sekarang Bilqis sudah berada di tengah jalan. Sebentar lagi dia akan sampai ke Palestina dari Yaman. Ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Siapa yang sanggup membawa kursi Bilqis ke Palestina sebelum Bilqis sampai? Wa qala ifritum minal jin, berkatalah jin Ifrit. Jadi ada salah satu tentara Nabi Sulaiman itu namanya jin Ifrit. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Hai Sulaiman, aku bisa membawa kursi Bilqis dari Sabah ke Palestina sebelum kau tegak dari tempat dudukmu. Sebelum kau tegak dari tempat dudukmu, kursi Bilqis sudah sampai kemari. Kata Sulaiman, ada lagi yang bisa lebih cepat dari ini? Wa qala allazi 'indahu 'ilmun minal kitab, berkatalah seorang laki-laki yang punya ilmu, namanya Asif bin Balkhiyah. Asif sampai ke Bandung jadi Asep. Asif bin Balkhiyah. Ana atika bihi, aku bisa memindahkan kursi Bilqis dari Yaman ke Palestina. Berapa lama? Qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum matamu berkedip. Jin hanya sanggup sebelum Sulaiman tegak, tapi orang soleh Asif bin Balkhiyah, aku bisa memindahkan sebelum matamu berkedip. Prinsip Nabi Sulaiman, lebih cepat, lebih baik. Akhirnya menanglah Asif bin Balkhiyah. 3000 tahun sebelum Nabi Isa alaihissalam, manusia sudah lebih menang daripada jin. Zaman sekarang masih ada orang yang minta kepada jin. Wani piro, kata jin. La ta'lu alayya, hai Bilqis, hai kerajaan Sabah, jangan sampai kalian lebih tinggi daripada aku. Maka siapa saja yang keluar dari sini, maupun pejabat, maupun orang kaya, maupun pengusaha, keluar dari pintu, apa kata Haji Alim? La ta'lu alayya, jangan kau lebih hebat daripada aku. Jangan kau lebih tinggi daripada aku. Wa'tuni muslimin, datang kau sekali lagi kemari dalam keadaan menyerahkan diri. Maksudnya jangan kau lebih tinggi daripada aku, kepeduliannya kepada fakir miskin, kepedulian kepada masjid, kepedulian kepada orang tua. Ustadz-ustadz yang disantuni Haji Alim meninggal, istri dan anaknya tetap dikirimi sampai sekarang. Ustadz tahu dari mana? Tadi Haji Alim cerita, tapi tidak dipesankannya Ustadz sampaikan ayat ini nanti, enggak. Saya aja mengait-ngaitkannya. Saya ini kan suka mengait-ngaitkan di kepala saya. Wa'tuni muslimin, maka dijawablah oleh Bilqis. Apa kata Bilqis? Kami bersama Sulaiman dan kami berserah diri kepada Allah. Itulah yang kita katakan dalam sholat kita tadi. Hanifan musliman, kami condong kepada kebenaran dan kami berserah diri kepada Allah. Wa ma ana minal musyrikin, aku tidak berserah kepada selain Allah. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di tahun baru hijrah ini sudah kita awali dengan yang baik-baik. Di akhir tahun kita baca doa, berzikir, sholawat, sholat maghrib. Habis sholat maghrib zikir lagi, baca doa awal tahun. Habis itu kemudian pengajian. Nanti sholat isya. Habis itu jangan dinodai dengan yang kotor-kotor. Pakai baju putih, datang kemari sebelum ke sini mandi bersih, pakai baju putih. Andai tertumpah satu tetes kopi, tak mungkin saya berani datang kemari. Malu menghadapi manusia. Bagaimana menghadap Allah dengan yang kotor-kotor? Oleh sebab itu maka kalau pakai baju putih nampak cepat kotornya. Orang yang sudah berserah diri kepada Allah jangan lagi dikotori dengan maksiat dan dosa. Makanya dari satu solat ke satu solat mensucikan.
Al-Jum'atu ilal Jum'ah, 1 pekan 7 hari mensucikan. Ramadan ila Ramadan, 1 tahun mensucikan. Al-Umratu ilal Umrati, 1 umrah ke umrah berikutnya, kafaratul lima bainahuma, mensucikan, membersihkan kita dari segala silap, salah dan dosa. Andai umur kita besok pagi sempat mencicipi siang 1 Muharram, alhamdulillah. Andai tak sampai, gimana lagi, tak mungkin bisa kita tambah. Umur ini kan bukan isi ulang. Kalau sudah sampai masanya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Berapa banyak sahabat-sahabat kita, tapi kita dikasih Allah ini. Kenapa dikasih Allah kita ini sampai 1442 ini? 1441 sudah berlalu, 1442. Apa planning kita ke depan? Maka program-programnya mestilah program yang menolong agama Allah. Berapa masjid yang kita bangun, berapa masjid yang kita makmurkan, berapa anak yatim duafa kita sekolahkan, berapa pondok pesantren yang kita support. Adapun masalah rezeki, urusan Allah. Bagaimana kita memasang kail pancingnya, urusan kita. Pasang saja, ambil bambu, pasang kail panjang, kasih umpan, letakkan ke dalam. Ikan apa yang datang, itu urusan Allah. Dipasang 10 kail, 10-10-nya hilang sama cacing-cacingnya sekalian. Husnuzon, boleh jadi Allah mau kasih kita ikan masak, boleh jadi Allah mau kasih kita ikan gulai. Jangan suuzon kepada Allah. Ana inda husni zanni abdi bi. Kata orang Melayu, rezeki musang tak akan dimakan harimau. Kalaulah rezeki musang itu dimakan harimau, sudah lama musang itu punah, tinggal musang berbulu ayam aja lagi. Tapi Allah jamin rezeki. Wa ma min dabbatin. Ini perlu diyakinkan lagi, dikuatkan lagi. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Biyadikal khair. Engkau yang punya kuasa. La haula wala quwata illa billah. Ini zaman Covid ini banyak orang cemas. Berapa banyak orang yang kena PHK, dirumahkan, diputuskan kerja, imannya turun, imunnya down, masuk penyakit, maka tak ada, makin kacau. Dunia tak dapat, akhirat tak dapat. Sedangkan kita yang selalu kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka dengan berjumpa dengan para habaib, dengan para ulama, dengan orang-orang baik ini, bangkit semangat kita, sehat, tetap dengan ikut protokol kesehatan. Mudah-mudahan keberkahan selalu menyertai kita insyaallah. Man kana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa rabih. Siapa yang tahun 1442 ini lebih baik daripada 1441, itulah orang yang beruntung. Man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa khasir. Siapa yang tahun 1442 ini sama saja macam tahun 1441, maka dia orang yang rugi. Yang lebih mengerikan, man kana yaumuhu syarrun min amsihi. Siapa yang tahun 1442 ini lebih jelek, lebih buruk, lebih banyak dosa, lebih banyak maksiat, lebih hancur daripada tahun kemarin, fahuwa mal'un. Itulah orang yang dilaknat Allah SWT. Mudah-mudahan kita semuanya lebih baik ini, lebih banyak ibadah, lebih rajin tahajud, lebih banyak duha, lebih banyak sedekah, lebih banyak berdoa, lebih banyak berzikir, lebih banyak kebaikan-kebaikan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Jam 7.10, 5 menit lagi azan isya. Bagi yang belum berwudu, jangan sampai lupa tiba-tiba sholat, selesai sholat baru sadar wudunya batal. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kehilapan dan kesilapan. Di akhir majelis mari kita berdoa ala hazihin niyah. Al-Fatihah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah